Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita belajar bersama Ustazah Uci. Tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia. Belajar, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1, membaca dongeng dengan nyaring. Mengisi teka-teki dongeng berdasarkan teks bacaan. Menyelesaikan soal pertukaran pada perkalian menirukan gerakan ayam. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dongeng ini dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat, yang berjudul Ayam Jago Baru. Pengarangnya anonim. Anonim itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Dongeng itu tadi adalah dongeng Ayam Jago Baru. Dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Dongeng ini bercerita tentang ayam jago baru yang ternyata salah mengira bahwa hari itu sudah pagi karena dia melihat cahaya kuning keemasan dan dia masih mengantuk, menganggap itu matahari, padahal itu adalah bulan purnama. Setelah membaca dongeng, yuk kita mengisi teka-teki dongeng berdasarkan teks bacaan yang kita baca. Teka-teki silang ini ada yang mendatar dan ada yang menurun. Yuk kita mulai dari yang mendatar. 1. Mendatar, benda yang dilihat ayam jago, bulan purnama. 4. Mendatar, suara kokok ayam jago, kukuruyuk. 5. Mendatar, suasana malam, gelap. 7. Mendatar, perasaan ayam jago, malu. 8. Mendatar, sikap burung hantu, tertawa. Selanjutnya teka-teki menurun. Untuk teka-teki menurun, anak-anak Ustazah mengisi teka-teki silang ini seperti Ustazah contohkan ya. Anak-anak, mari kita buka halaman 59. Mari kita baca bersama ya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan di papan tulis dan di buku kalian di halaman 59. Nah, di sini Benny mempunyai 10 ekor anak-anak ayam dan Benny ingin meletakkan ayamnya tiap kandang 2 ekor. Nah, sebelumnya kita hitung dulu anak ayamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau Benny meletakkan ayamnya tiap kandang 2, berarti Benny memerlukan berapa kandang? Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Benny memerlukan 5 kandang. Nah, setiap kandang ada berapa anak-anak? Yuk kita lihat, ada 1, 2. Berarti tiap kandang ada 2 ekor anak ayam. Nah, selanjutnya ini perkalian. Kandangnya ada berapa?
ada 5. Berarti di sini tulis angka 5. Dikali berapa setiap kandang? 2 ekor. Jadi 5 dikali 2 sama dengan, atau 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti di sini jawabannya 10. Oke. Selanjutnya Ustazah akan membalik. Di sini mempunyai berapa ekor? 10 ekor. Dan Benny ingin meletakkan ayamnya setiap kandang ada 5. Berarti yang diperlukan kandangnya adalah 1, 2. Berarti 2 kandang. Setiap kandang ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor anak ayam. Nah, jadi penulisannya sama seperti tadi, yaitu kandangnya ada 1, 2. Tulis angka 2 dikali berapa ekor dalam setiap kandang ada 5, sama dengan 2 dikali 5 sama 10. Oke, sama jawabannya ya. Jadi penulisan dalam perkaliannya ini ada pertukaran. Kalau ingin mudah, jadi kalian melihat di sini aja. Berapa di sini? 5 kali 2. 5 kali 2. 5 kali 2 itu kita tukar atau kita balik menjadi 2 dikali 5. Jadi dalam penulisan perkalian 5 dikali 2 sama dengan 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Walaupun dibalik atau ditukar dalam perkalian hasilnya sama. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap.
Pembelajaran 2. 1. Menulis pesan pada dongeng yang dibaca. 2. Menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tokoh-tokoh. 3. Bermain pantonim memeragakan sifat-sifat individu di rumah. 4. Bermain lompat tali. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Silakan anak ustazah baca dongeng ini yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Dongeng ini bersumber dari rumah.com. Tokoh dongeng ini adalah semut dan merpati. Bagaimana sifat dari masing-masing tokoh ini? Burung merpati sifatnya baik, suka menolong, dan semut juga baik. Dia juga membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Selanjutnya halaman 68. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Selanjutnya, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny menyukai binatang dan lucu. 2. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny menyukai binatang dan rajin. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantonim. Kita bermain pantonim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Jadi, pantonim itu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang tanpa kita harus berkata-kata. Anak-anak ustazah bisa memainkan pantonim dengan teman-teman kalian. Suruh teman untuk menebak ekspresi yang diperagakan. Ekspresi menangis, tertawa, marah. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Ayo kita praktekkan bermain loncat tali bersama teman-temanmu. Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga anak-anak Ustazah dapat memahami dengan baik. Pesan Ustazah, tetap belajar dengan semangat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.